Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Asu Pegunungan Tepus bagian pertama. Sebelum cerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Aku menyelesaikan naskah sebuah artikel yang akan aku upload di beberapa forum internet. Lumayan untuk mencari receh dengan mengandalkan jumlah viewer dan reader. Aku mengoleksi sambil lalu. Aku tahu dan sadar kalau itu adalah artikel terburuk yang terpaksa aku buat 1 minggu terakhir ini. Persetan dengan tata bahasa yang benar, persetan dengan isi artikel. Hanya satu yang aku kejar. Artikelku tembus ribuan viewer. Koin yang kukumpulkan akan aku convert jadi rupiah yang otomatis akan masuk ke rekening pribadi. Sudah banyak artikel, cerpen, dan bahkan novel yang aku tulis berlembar-lembar, bahkan puluhan halaman. Dan apa yang aku dapatkan? Pegel jari terasa mau patah, mata kuyu karena semalaman mengetik naskah, kepala pusing karena tiba-tiba ide macet di tengah jalan, atau hidup tidak tenang karena diuber-uber pembaca yang penasaran dengan cerita yang sedang aku tulis. Tidak banyak koreksi dari tulisanku kali ini. Hanya 1-2 huruf saja yang salah ketik dan sebuah kalimat yang perlu direvisi. Meski hasilnya menurutku masih norak, tapi sudahlah. Konsumen itu ibarat lebih suka makan junk food daripada makan seimbang bergizi. Aku beranjak dari kursi, menggeliat sebentar. Setelah sebelumnya naskah tulisanku aku upload, ku tengok ranjang tidurku sepi dan dingin. Tidak ada sepotong kecocokan pun yang terlihat di sana. Aku hampiri ranjangku yang dingin, lalu duduk di bibirnya. Aku yang seharian sudah menekan perasaan karena Retno minggat lagi ke rumah orang tuanya dengan membawa si kecil Eza. Aku tidak sudi lagi beramah tamah untuk menyusulnya. Tetapi aku merindukan jagoan kecilku. Kata hatiku menjerit. Lalu apa yang harus aku perbuat? Seperti kemarin-kemarin, pergi menyusulnya dan meminta maaf. Padahal aku merasa tidak bersalah. Lalu bercinta dengan sekuat tenaga membabi buta. Lalu semuanya berakhir happy. Aku menyerengai kecut. Kesepian mencekam dan mencabik-cabik perasaan. Bukan kesepian karena Retno, jelas bukan. Aku merindukan celoteh anak lelakiku yang masih belum genap 3 tahun itu. Kulirik handphone yang masih tergeletak di atas meja di depan komputer. Tidak ada barang sebiji pun pemberitahuan baru. Aku tinggalkan lagi di bibir ranjangku. Suaranya menderit manakala aku mengangkat tubuhku. Kembali aku tekuni duduk di depan monitor. Aku tekan tombol di layar keyboard komputer. Layar terpampang lagi dengan gambar wallpaper Maria Ozawa. Entah mengapa banyak terpampang artis Jap yang bermunculan di perindustrian film dewasa Jepang. Namun masih belum mampu menggeser Maria Ozawa di otakku yang sudah cenderung keruh. Aku menghela napas. Aku buka lagi forum Kakus, berharap ada sesuatu yang enak untuk dibaca. Bukan berita politik, lebih cenderung baca perang komentar antara Cebong dan Kardun yang masih juga berdebat tanpa ujung pangkal. Pandanganku tertuju pada sebuah halaman pertama. Asu Ayak Pegunungan Tepus. Judul yang bombastis. Sedikit segan aku baca tulisan itu.
Ada sekitar 28 part. Lumayan panjang. Part demi part aku baca. Hingga akhirnya mataku tertumbuk pada sebuah tulisan. Hari ini juga tersiar kabar mengerikan dan menyedihkan di seluruh desa Watuwungkur. Sepasang pengantin baru, Galuh Rukmini dan Cakrawulung, pagi ini ditemukan telah menjadi mayat. Galuh Rukmini terkapar menerlentang di atas ranjang pengantinnya. Suaminya tergeletak di dekat lantai tempat tidur. Pakaian pengantin yang masih melekat di tubuhnya masing-masing penuh dengan robekan besar. Robekan-robekan itu ternyata sangat dalam. Bukan hanya mengoyak pakaian mereka, tapi sampai tembus ke daging tubuh dua insan ini. Wajah keduanya hampir tidak bisa dikenali. Wajah-wajah mereka berdua tampak koyak-koyak dan robek mengerikan. Kamar pengantin beraromakan amis dan anyir darah. Percikan darah terlihat mulai dari ranjang sampai ke lantai dan beberapa bagian dinding. Jelas sepasang pengantin itu menemui ajal karena dibunuh. Tapi dibunuh dengan apa dan siapa pelakunya? Tiba-tiba pikiranku menggambarkan sesuatu yang sekejap tadi aku baca. Tentu kedua pengantin baru itu mati dengan cara yang mengenaskan. Darah muncrat di mana-mana. Ranjang pengantin yang seharusnya hangat, bergelimpangan cinta, berubah menjadi anyir dan ternoda basah oleh darah segar. Aneh, bulu kudukku tiba-tiba merinding. Aku tidak semenakut ini. Mengapa hanya sekedar membaca cerita fiktif, aku menjadi sangat ketakutan. Ekor mataku melirik ke atas jam dinding yang menempel di tembok. Pukul 11 lewat. Masih belum terlalu larut malam. Brengsek. Umpatan yang terlontar dari mulutku. Manakala handphone yang sedari tadi membisu tiba-tiba bergetar. Mengejutkanku dari ketegangan yang tiba-tiba saja menyergap sejak aku baca rentetan kalimat itu. Telepon masuk dan tidak ada nama, hanya sebuah nomor saja. Awalnya enggan untuk aku terima panggilan masuk itu. Namun beberapa kali handphone itu masih saja bergetar. Aku menyerah. Halo? Sapaku malas-malasan. Bay, ini aku. Jawaban dari seberang telepon. Suara seorang perempuan. Persetan dengan perempuan. Hanya saja suara itu tidak asing di selaput telingaku. Retno, jelas bukan. Perempuan itu tidak akan pernah mau untuk menelpon dahulu jika sedang bertengkar. Siapa? Mira. Suara itu seperti tercekat di tenggorokanku. Keluh. Aku bagaikan mendengar petir di siang bolong. Tenggorokanku kering mendadak. Lidahku seperti terlepas, sehingga mulut ini tidak bisa mampu merangkai kalimat. Jantungku berdenyut keras, tidak seperti biasanya. Mira, nama yang simpel, namun pemilik nama itu mampu menjungkir balikkan hidupku beberapa tahun yang lalu. Janji indah yang pernah terucap untuk hidup semati kandas sudah. Bukan karena aku tidak mencintainya, hanya saja ia memilih seorang dokter daripada aku yang waktu itu hanya seorang guru honorer yang gajinya tentu hanya cukup untuk membeli tahu. Aku hargai keputusan itu, meski umpatan dan cacian seperti bersenandung di pikiranku. Perempuan matre. Nada itu selalu mengalun dan terus mengalun, layaknya lagu yang simfoni yang indah. Setelah mampu mengendalikan diri dan mengedepkan luka hati, aku mulai melupakan dia, mencoba hingga ke hati yang lain. Gampang, tentu susah. Hampir 2 tahun aku bergelut dengan diriku sendiri. Akhirnya aku kenal Retno, seorang perempuan yang usianya sudah terlalu matang untuk menikah. Selisih 2 tahun dengan umurku. Retno lebih tua. Tidak perlu pacaran terlalu lama. Menikah 2 tahun
lahir anak pertamaku, laki-laki. Bayu, suara itu kembali memanggilku, seperti menarik pikiranku yang beberapa saat seperti hilang, merantau ke masa lalu. Iya, ada apa? Bagaimana kabarmu? Hanya itu yang mampu aku katakan. Sekedar perkataan basa-basi sewajarnya. Aku ada di Legen Cafe, tempat kita dulu biasa menghabiskan waktu di malam hari. Temui aku ya, aku mohon. Telepon dari seberang putus. Aku menarik napas panjang. Sesak seperti terhimpit bongkahan karang di dada ini. Sekali lagi aku lirik jam di dinding. Tepat pukul 12 malam. Entah apa yang menggerakkanku. Perlahan aku sambar jaket yang tergantung di lemari, berganti dengan celana panjang. Tergesa-gesa memakai sepatu warna hitamku tanpa memakai kaos kaki. Setengah bergegas aku keluar kamar, berlari-lari kecil ke garasi. Pintu mobil aku buka, duduk di belakang kemudi, putar kunci kontak yang masih menggantung. Suara mobil mengeram memecah sunyi malam yang tadi bisu. Perlahan mobil keluar dari garasi, membelah jalanan kampung yang sunyi senyap. Ku melaju perlahan membelah jalanan Jogja yang mulai sepi dan lenggang. Lampu jalanan berpendar pucat cahayanya, menjilat-jilat ruas jalan yang tememram. Ya maklum, sudah hampir jam 12:30 dini hari. Sepanjang perjalanan hatiku bertanya-tanya, ada apa gerangan yang terjadi dengan Mira? Apakah pernikahannya tidak bahagia? Untuk apa tengah malam menelpon lelaki lain yang sudah beristri untuk menemaninya? Di mana suaminya? Aku menghirup udara malam yang masuk melalui celah jendela mobil yang aku biarkan terbuka sebanyak-banyaknya. Untuk mengisi rongga dada yang kering, traffic light menyala merah. Aku injak rem kuat-kuat. Mobil setengah berdenyit. Suara beradu aspal dengan ban. Di emperan toko, aku melihat seorang anak kecil meringkuk dalam pelukan perempuan. Aku yakin itu ibunya. Tidur beralaskan kardus bekas, berselimutkan kain kumal. Aku teringat anak lelakiku. Sedang apa sih Eza? Aku takut kalau anak itu rewel dan mencariku dan bercanda terus tentang bapaknya. Bayangan Eza menangis jerit-jerit menjelma di kedua bola mataku. Eza tidak betah di rumah neneknya atau segala macamlah. Retno tahu aku sangat menyayangi Eza. Membawa Eza minggat dapat merupakan pembalasan dendam. Sebaliknya, membawa Eza pulang kembali dapat dijadikan alasan oleh Retno untuk tidak meminta maaf padaku. Kasihan anak itu dijadikan alat saja. Suara klakson di belakang membuat lamunanku hancur berantakan. Aku injak gas, mobil melaju. Mobil yang di belakangku tadi mendahuluiku sembari mengaungkan suara gas yang sengaja diinjak dengan keras. Brengsek, runtuhku dalam hati. Aku memacu mobilku semakin kencang. Kendaraan membelah udara malam yang dingin berembun. Baru beberapa ratus meter. Di depan banyak sekali kerumunan orang. Beberapa mobil polisi terparkir berjajar 3. Nyala lampu sirine berputar-putar, memantulkan gambaran yang ganjil. Suara geremengan orang banyak layaknya jutaan lebah yang tengah marah karena sarangnya dihancurkan manusia. Aku mengumpat dalam hati. Lagi-lagi aku harus memutar arah dan itu akan memakan waktu yang tidak sedikit. Udara dingin menggigit. Aku keluar dari mobil sekedar ingin tahu ada apa gerangan yang terjadi. Aku hampiri sebuah kios yang tidak jauh dari tempat kerumunan itu. Ada apa, Pak? Orang timur bikin ulah lagi. Aku bisa menduga seperti itu karena di Jogja kalau tengah malam ada keributan seperti itu. Biasanya orang timur sedang bentrok berdarah. Tidak main-main,
pisau belati dan panah akan berbicara. Ada orang mati di ujung jalan itu. Aku mendengar suara bersungut-sungut pemilik kos yang merasa terganggu keasikannya itu karena menjawab pertanyaanku. Penuh antusias, entah dari mana rasa penasaran ini. Aku biasanya masa bodoh dengan kerumunan, lantas aku berlari, berusaha menyibak kerumunan itu. Laki-laki yang tergeletak di mulut gang mengenakan pakaian seragam lengkap bersepatu. Di depan saku kemeja seragamnya terkancing kartu pengenal, menunjukkan bahwa laki-laki itu berasal dari Medan, menilik marga Sitompul di belakang namanya. Berusia sekitar 35 tahun, pekerjaan supir taksi resmi milik sebuah perusahaan terkemuka di Yogyakarta. Tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Pakaiannya tidak diganggu. Demikian pula isi saku dan arloji yang masih melingkar di lengan. Sepintas lalu posisinya tampak seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Hanya bedanya, ia memilih tempat untuk tidur yang salah, serta wajah yang memperlihatkan tanda-tanda sebelumnya seolah telah bermimpi yang sangat buruk. Wajah itu kaku dan dingin seperti es balok, pucat seperti kertas yang baru keluar dari toko. Mulut ternganga memperlihatkan gigi kuning kehitam-hitaman sebagai pertanda ia seorang perokok yang kuat. Dan matanya hanya sel-sel tubuh yang kuat yang mampu menahan biji mata, tidak terlihat seperti terloncat dari luar rongganya. Sepasang mata itu melotot lebar seolah ingin bertanya pada orang-orang yang menghubunginya. Mengapa ia sampai terkapar di tempat yang sama sekali tidak nyaman itu? Aku melihat beberapa wartawan dan pihak kepolisian menjepretkan kameranya beberapa kali. Nyala lampu blit yang menyambar-nyambar wajah mayat itu membuatnya semakin mengerikan. Bagi ada kutukan terlontar dari biji matanya, ditunjukkan pada orang-orang yang tengah memotretnya. Aku sampai mundur selangkah dengan bulu kuduk yang merinding. Apa penyebab kematiannya? Aku bertanya, tersendat meluncur tak sengaja dari mulutku. Jantung, Mas. Jawab seorang setengah baya berpakaian kaos partai yang berdiri berjejer di sampingku. Ini masih belum seberapa. Masih ada lagi yang lebih ngegirisi. Si lelaki parubaya itu nyerocos meski aku tidak bertanya lagi. Masih ada? Aku tergagap dan terkejut manakala lelaki tadi menarik pergelangan tanganku dan menerobos kerumunan banyak orang. Tidak peduli dengan umpatan kasar beberapa orang karena terinjak sepatuku. Setelah beberapa saat menerobos kerumunan, ini yang membuat jantungku seolah berhenti berdenyut. Berbaring di beranda sebuah rumah kecil mungil dengan sepasang kaki yang mengangkang. Ia masih juga bersepatu, tetapi celana yang dipakainya jelas bukan dibuka dengan sukarela. Tali pinggang maupun resetting celana laki-laki itu bagai direnggut tangan raksasa hingga robek berkeping-keping. Alat kejahatannya hilang lenyap, meninggalkan luka mengerikan berlumut darah. Cairan anyir berwarna merah itu terdapat lebih banyak lagi di sekitar leher, dan leher itu boleh dikatakan hampir tanggal dari pundak. Sehingga tanpa sengaja aku setengah berlari mundur sambil memegangi leher sendiri. Kemudian jatuh tertunduk di tempatku berdiri, kepalaku berdenyut-denyut. Kerumunan manusia hilir mudik, suara bentak, teriak, perintah-perintah dan tanya jawab yang bergaluh seperti keadaan darurat perang. Tidak sedikit pun menarik perhatian. Aku terduduk, diam, lesu bagai hilang ingatan. Napasnya sesak. Beberapa kali pula meludah kasar tanpa mempedulikan ada orang mendekatinya. Ternyata orang setengah baya tadi yang kemudian duduk santai di sebelahku sambil membujuk. Kalau mau muntah,
Silahkan. Aku diam, menarik napas panjang, lalu mengelus setengah mengigo. Apa yang menggorok dia? Kepalanya hampir tanggal begitu. Celurit, golok, mungkin juga kampak. Itu menurut aku. Tetapi tadi ada polisi bilang, bukan itu. Lantas polisi tua itu nekat mengambil kesimpulan yang bukan-bukan. Apa? Cakar, katanya. Cakar besar yang runcing luar biasa. Asu pegunungan tepus. Aku lihat luka-luka itu sama persis dengan yang digambarkan oleh penulis cerita itu. Kalimat itu terlontar lancar di mulutku. Mataku jelalatan kian kemari ke arah orang yang berkelumur hilir mudik, ke pintu-pintu dan jendela rumah yang menganga terbuka, ke langit kelam, hitam pekat dan masih tetap berembun. Apa mas? Lelaki tadi terhenyak mendengar apa yang aku ucapkan barusan. Kemudian lelaki itu menggeleng-gelengkan kepala. Ini di tengah kota mas. Asu ayak itu adanya di alas yang tidak pernah dijamah tangan manusia atau di pegunungan terpencil. Sangat tidak mungkin kalau dari pegunungan tepus di Monosari sampai keliaran di tempat ini. Bahkan tadi sampai ada orang polisi juga yang sudah menelpon ke kebun binatang Gembira Loka. Petugas yang menerima telepon di Gembira Loka bilang tidak ada harimau yang lepas. Demikian pula makhluk buas lainnya, makhluk bercakar. Nampaknya kau juga sudah edan barangkali. Jangan-jangan mas mulai percaya tahayul. Dan aku mau pergi. Potongku tiba-tiba beranjak bangkit dari tempat duduk. Sedikit sempoyongan, hampir terpeleset jatuh. Ya Tuhan, biarkan aku pergi. Aku memang harus menemui Mirna. Aku harus menceritakan padanya. Aku terngedah menghirup udara lebih banyak lagi. Kerumunan orang yang aku rasakan malah semakin banyak dan sulit ditembus. Napasku terenggah-enggah. Dingin yang tadi kurasakan sirna sudah berganti dengan panas. Peluh bercucuran membasahi baju dan jaketku. Suara batinku terengah-engah. Mira, istrinya mayat. Maksudku, orang yang mati itu. Kalimat itu terulang-ulang bergaung. Namanya Irfan. Mayat itu mayat Irfan. Seorang dokter bedah suami Mirna. Aku sangat yakin itu. Beberapa kali aku melihat dan tidak pernah melupakan wajah Irfan. Asu ajak, ya asu ajak. Aku yakin apa yang aku baca di Kaskus tadi benar adanya. Itu bukan hanya cerita isapan jempol. Aku melihat jelas gambaran nyata dari setiap diksi dan deskripsi yang tertulis di cerita itu. Meski berjalan tersaruk-saruk menerobos kerumunan orang sampai juga di depan kendaraanku. Belum juga naik, sebuah mobil dinas kepolisian sudah meluncur dan berhenti di sebelahku berdiri. Pintu mobil sebelah kiri dengan dibuka seseorang dari dalam, disertai suara lembut tetapi berbau tegas. Untuk apa kau keluyuran malam-malam begini, Bray? Di mana istrimu? Suradi. Bersamaan waktunya, seorang petugas berseragam mendekat. Dialah Suradi, teman semasa sekolah menengah ke atas. Dahulu semasa sekolah, Suradi adalah seorang anak yang penakut dan sering dijadikan bulan-bulanan. Berbeda denganku yang cenderung bengal dan beberapa kali berkelahi serta terlibat tawuran antar sekolah, sehingga pernah seminggu kena skor. Pada awalnya aku hampir tidak percaya kalau seorang Suradi menjelma menjadi seorang polisi. Tidak ada bentuk, tidak ada jiwa jadi polisi. Namun manakala aku melihat sendiri, baru aku percaya. Bahkan kini Suradi karirnya di kepolisian moncer. Beda denganku yang masih menjadi guru honorer, serabutan les privat kesana kemari, serta menjadi penulis lepas yang honornya tergantung jumlah pembaca.
Ada angin apa membawamu sampai di sini? Aku tersenyum kaku. Sekedar lewat, Pak. Aku tersenyum. Aku mohon diri dulu, saya pulang. Kataku sengaja berbohong. Aku menjabat tangan Suradi, lantas mengguncang-guncang tangannya. Masih terdengar suara Suradi setengah berteriak. Titip salam buat keluargamu. Aku balas dengan anggukan kepala dari kejauhan. Dan kini kehancuran beberapa tahun itu terulang kembali. Mirna tampak jauh lebih kurus dibanding terakhir kalinya aku melihatnya. Dan itu belum sampai setengah tahun ketika perempuan itu bersama suaminya tidak sengaja bertemu dalam sebuah acara resepsi pernikahan. Beberapa bulan yang lalu, Mirna masih tampak sehat dan penuh gairah hidup sebagaimana keadaannya semasa gadis. Kini Mirna tampak kurus, lemah dan tampak seperti sedang sakit. Namun begitu, kemolekan wajahnya tidak pernah hilang. Ia justru semakin cantik, terbungkus kaos putih longgar berdada rendah, sehingga memperlihatkan tonjolan yang menantang. Hening yang tidak mengenakan menyeruak di antara kami. Wajah itu hanya memandangku dengan tatapan sedikit kuyup. Aku sengaja belum mengatakan bahwa suaminya meninggal secara mengenaskan. Aku hanya menunggu apa yang sebenarnya ia mau dengan memaksaku untuk menemuinya malam ini. Hening itu lewat. Seorang pelayan datang dengan membawa 2 minuman dingin dan diletakkan di hadapan kami. Meski aku lihat di hadapan Mira, masih ada 1 gelas yang sudah kosong isinya. Asbak di depannya terlihat beberapa puntung rokok, bahkan 1 yang masih mengepulkan asap. Jadi, perempuan ini sekarang merokok. Pertanyaan itu terlontar hanya dalam hati saja. Baik, mulut mungil merah itu memanggil namaku dengan lembut. Panggilan yang sudah beberapa tahun belakangan tidak pernah aku dengar lagi. Ya, sautku pendek sembari mengetuk-ngetuk meja menggunakan ujung jari, sekedar mengurangi sedikit ketegangan. Ternyata kau masih seperti dulu, selalu peduli denganku. Meski keadaan kita sekarang sudah sangat jauh berbeda, tapi sifat kamu masih sama, baik. Aku menghela napas panjang, bukan soal peduli atau bagaimana. Sejujurnya dalam hatiku yang paling dalam, aku tidak bisa ingkar. Nama itu masih bertengger di hatiku. Meski sekarang sudah ada Retno, hal itu hanya dapat aku katakan dalam hati. Sudah hampir jam 2 dini hari, Mira. Apakah hanya kita habiskan untuk bicara sepotong-potong dan berpandang-pandangan seperti ini? Katakan, kau sedang ada masalah apa? Kalau aku mampu, sudah pasti akan aku bantu dengan sepenuh hati. Mira mengambil sebatang sigaret putih dari dalam tas kecilnya. Perlahan memati sebatang, lalu menghirup dan mengembuskan dalam-dalam perlahan. Tiba-tiba Mira berbicara. Aku dan suamiku sudah sangat akrab satu sama lain. Kesulitanku selalu aku beritahu padanya. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian kita dapat menanggulanginya bersama-sama. Karena itulah rumah tangga kami dapat berjalan hampir 4 tahun lamanya, tanpa ada satu pertengkaran yang berarti. Meski kami tidak beruntung belum memperoleh keturunan, akan tetapi rumah tangga kami berjalan harmonis dan lancar. Tetapi tidak selama beberapa bulan terakhir. Mendadak dia ingin punya anak. Keinginannya yang sudah lama memang, namun baru beberapa bulan yang lalu ia mendesakku. Dan ketika aku katakan aku sudah berusaha, tetapi sia-sia, ia mulai bertingkah. Sampai beberapa minggu yang lalu ku dengar kabar ia bergaul intim dengan seseorang perempuan lain. Aku ternganga mendengarnya. Sudah bisa kuduga seorang perempuan akan mencari orang yang pernah dekat dengannya manakala sedang ada masalah, dan itu
sudah terbukti. Aku tidak suka desas-desus. Jadi aku datangi gadis itu, berbicara dengan dia, dan mengetahui kenyataan sebenarnya. Dia telah aku minta baik-baik agar melepaskan suamiku. Benar, dia tidak mengatakan setuju, tetapi tidak pula menolak. Dia aku tinggalkan tanpa ancaman apa-apa dan pulang ke rumah. Esok harinya aku habis dipukuli Irfan. Lelaki itu kalap, main pukul layaknya sedang mengajar seorang begal. Mira, aku memotong. Biarkan aku baik, biarkan ku beberkan semua. Telah lama hal ini ku simpan sendiri. Aku terluka parah, tetapi kini aku sudah bebas dari luka menyakitkan itu. Jadi biarkan aku jelaskan semua sebagai perayaan untuk kebebasanku. Mira tidak tersenyum padaku. Matanya ketiga menatap, juga bukan mata yang selama ini aku kenal dan pernah diimpikan olehku. Aku gemetar. Sebentar, apa maksud dengan kebebasan? Tanyaku keheranan. Apakah perempuan ini sudah tahu kalau suaminya tewas? Mira menyeringai, lalu mematikan rokok dengan cara menekan pada dasar asbak. Beberapa abu terpercik keluar dari asbak berjejeran di meja. Cuma sekali dia memukul aku. Tapi yang sekali itu saja sudah cukup. Aku tidak mau kehilangan dia. Jadi semenjak itu ia tidak pernah lagi mendatangi gadis peliharaannya. Sampai tadi siang Irfan berkata terang-terangan bahwa gadis itu telah hamil dan mereka akan segera menikah. Kemudian ia pergi. Dan kau masih bisa tidur nyenyak? Ucapku tidak habis pikir. Mengapa tidak? 3 butir pil tidur cukup untuk membuat seseorang lupa bahwa kakinya baru saja putus disambar mobil. Perumpamaan yang keterlaluan, pikirku. Dan Mira tampak begitu asing di mataku, seolah menyelami jalan pikiranku. Perempuan itu tiba-tiba berpaling. Mira menatap lurus ke mataku. Seorang lelaki yang pernah jadi sahabat, pernah dicintai dan mencintai. Pernah dia mohon agar untuk seterusnya mereka saling menganggap sebagai kakak beradik saja. Dan di balik sinar mata yang tajam menusuk itu, aku pelan-pelan menangkap sesuatu permintaan maaf. Ketahuilah baik, aku telah begitu banyak berkorban selama ini. Aku menggapai tangan Mira, mengelusnya lembut. Kemudian menariknya pelan-pelan setelah aku menyadari bahwa itu tidak pantas untuk dilakukan. Aku mengambil minuman, meneguknya setetes demi setetes, membiarkan waktu terus berlalu. Mira berpaling ke arah jalan raya yang hampir tidak ada satupun kendaraan yang berseliweran dan berujar lebih tenang lagi. Itulah semua kisah hidupku. Aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan saja. Dan itu kamu, baik. Hanya kamu. Kembali aku menarik napas panjang. Terjadi pergulatan sengit di kepalaku. Haruskah sekarang aku katakan kalau Irfan sudah meninggal dengan cara yang mengenaskan? Mira, sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Tapi tolong kuatkan hatimu. Berjanjilah kepadaku. Mira mengangguk pasrah. Irfan telah meninggal. Terlontar juga pernyataan itu dari bibirku. Sedari tadi aku tahan dan aku tahan. Akhirnya aku beberkan juga. Benarkah dia sudah mati, baik? Hanya itu yang Mira katakan, tanpa ekspresi apa-apa, datar dan dingin. Ku tatap wajah itu, menatap Mira yang duduk kaku dengan pipinya yang tiba-tiba berubah pucat, dibasahi air mata. Benarkah dia sudah mati? Mayatnya kulihat sendiri. Mengapa? Ia mengerang. Mengapa dia harus mati? Mengapa dia meninggalkan aku begitu cepat? Ada apa yang telah ku berbuat? Lalu dengan liar tangannya menjambaki rambut sendiri
dengan kaki dihentak-hentakkan ke lantai. Apa kesalahanku? Apa? Mira, aku menyerbu perempuan itu hanya 2-3 detik sebelum tubuh Mira jatuh ke lantai. Panik aku memanggil pelayan kafe, membopong tubuh Mira dalam pelukan lengannya yang kokoh, kemudian membaringkannya di sebuah sofa panjang yang ada di ruangan tengah Legend Cafe. Seorang pelayan perempuan datang berlari dari belakang. Tiba-tiba Mira berbisik, "Terima kasih, Bay." Aku masih ternganga bingung menatap wajah perempuan yang terbaring di hadapanku. Bawa aku pulang. Kali ini saja aku pulang. Aku rengkuh pinggang perempuan itu, dibantu beberapa orang pelayan yang memapah menuju ke arah mobilku yang terparkir. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.